Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar pesan Tuhan pagi ini. Apa yang Tuhan berikan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara adalah ini. Hati-hati terhadap kebohongan musuh. Wow, hati-hati terhadap apa? Kebohongan musuh. Ya. Kita tahu bahwa musuh kita adalah tukang bohong. Dia pendusta dan bapa segala dusta. Itu jelas sekali ya di firman Tuhan katakan. Dia nggak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekendaknya sendiri karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Nah lewat pesannya pada pagi hari ini Tuhan kasih ingat sama kita bahwa kita harus waspada. Kita harus apa? Waspada. Ya. Karena seringkali gini Bapak Ibu Saudara, nanti kita di dalam pasti lebih ngerti saya jelaskan. Seringkali gini. Kita terlalu baik orang percaya, memang kita baik puji Tuhan. Kadang-kadang terlalu baik sama musuh. Dan kita menganggap musuh tuh gak terlalu jahat-jahat amat. Tetapi kalau kita sadar, musuh itu gak pernah segan-segan sama kita. Dia lawan Tuhan dia gak berani, tapi dia lawan anak-anak Tuhan. Dia gak ada tega-teganya Bapak Ibu Saudara. Dia katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, artinya dia punya misi. Nggak cuma hancurin waktu kita di bumi, tapi nanti setelah selesai di bumi pun dia mau kita temenin dia di neraka. Wah artinya dia nggak pernah kesian sama kita. Tapi orang percaya kadang suka terlalu baik dan kesian sama musuh. Ya ini makanya gini, lewat pesan ini kita belajar pagi ini bahwa hati-hati dengan segala kebohongan musuh. Ya, oke, mungkin baca ayatnya jadi lebih ngerti. Yosua pasal 9. Ayat 4 sampai 6, saya mau ajak kita baca bergantian. Ini tentang bangsa Gibeon itu ya di Joshua. Oke, saya ayat 4 ya. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal, yaitu orang Gibeon itu. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Ayat 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara, kisah ini bukan sesuatu yang asing, kita sering dengar, kita pernah bahas ini. Bahwa setelah kan bangsa Israel kan menginjakkan kaki di tanah perjanjian kan setelah 40 tahun perjalanan. Ya. Dipimpin oleh Joshua, mereka masuk tanah perjanjian tapi mereka kan gak langsung menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Tetapi harus menaklukkan wilayah demi wilayah terlebih dahulu di tanah perjanjian. Baru setelah ditaklukkan wilayah-wilayah penduduk negeri itu, maka barulah diadakan pembagian wilayah kan. Nah oke. Kota pertama yang harus ditaklukkan oleh Joshua dan bangsa Israel adalah Jericho. Dan kita tahu bagaimana peristiwa heroik. Ya. Heroik artinya bukan dengan kekuatan mereka melawan penduduk kota Jericho, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dipimpin oleh panglima bala tentara sorga. Maka robohlah kota Jericho. Setelah kota Jericho, maka selanjutnya adalah kota Ai. Ya, meskipun sempat terjadi sedikit kekalahan di awal, tetapi singkat cerita Jericho ditaklukkan, Ai ditaklukkan, dan ini yang membuat gentar para bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Bagaimana mereka mendengar ada suatu bangsa keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhannya, berjalan 40 tahun. Masuk tanah perjanjian dan mereka mulai mengalahkan kota-kota besar, kota-kota sedang. Pokoknya mereka khawatir bahwa gak lama lagi giliran mereka. Ya, makanya kalau kita baca di Joshua pasal yang 9. Waktu mereka mendengar Joshua dan bangsa Israel mulai mengalahkan kota-kota di sana. Nah di situ di ayat yang pertama, di situ dikatakan ada raja-raja dari 6 suku penduduk Kanaan bergabung. Untuk apa? Mari kita lawan ini Joshua dan
bangsa Israel. Ya, jadi ada yang menggunakan kekuatan penggabungan tentaranya, armadanya untuk bersama-sama gempur. Nah, ada yang pakai cara itu. Tetapi bangsa Gibeon, ada satu bangsa Gibeon. Sebenarnya mereka nggak disebut bangsa ya, Alkitab bilang orang-orang Gibeon. Artinya sebetulnya mereka nggak banyak jumlahnya. Tapi mereka daripada bergabung dengan raja-raja itu pakai kekuatan untuk menggempur Israel. Maka Gibeon dia pakai siasat. Gini aja, kita lawan mereka, lawan Israel, kita pasti kalah. Jericho aja kalah, Ai aja kalah, apalagi kita. Maka mereka bertindak seolah-olah mereka adalah penduduk orang yang datang dari negeri jauh dengan keadaan yang sangat lelah. Pakaian mereka sudah rusak, kasut mereka sudah rusak, roti pun sudah kering. Dan mereka datang mendatangi Joshua, minta supaya tolonglah ikat perjanjian dengan kami datang dari negeri yang jauh. Betapa engkau lihat sendiri, kami ini butuh makanan. Dan kami juga mendengar bahwa Tuhanmu hebat sekali yang telah memimpin kalian. Wah, ini membuat Joshua dan segenap pemimpin Israel nih melihat orang-orang Gibeon datang, aduh kesian ya, kesian. Apalagi mereka juga tahu banget tentang Tuhan kita yang dahsyat itu. Dan mereka sangat lusuh, mereka butuh makanan. Ya cuman mereka mau ngikat perjanjian aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya Joshua mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Setelah diikat perjanjian dengan orang Gibeon, berapa hari kemudian sadarlah Joshua, sadarlah bangsa Israel bahwa ternyata orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang dekat penduduk tanah Kanaan juga yang seharusnya mereka gempur habis. Tetapi ya orang-orang zaman dulu adalah mereka udah kadung mengikat sumpah di hadapan Tuhan. Maka apa yang telah diikat dengan sumpah mereka nggak bisa batalkan begitu aja. Jadi ya udah kadung buat perjanjian sama Gibeon. Jadi ya udah Gibeon mereka nggak bisa tumpas. Nah ini kan dibandingkan dengan gabungan raja-raja menggabungkan kekuatan armadanya untuk melawan Joshua, yang lebih efektif adalah yang mana? Yang Gibeon ini kan. Mereka nggak ditumpas, bahkan mereka masuk ke dalam bagian daripada Israel. Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Kebohongan yang dilakukan oleh orang Gibeon ini membuat Joshua dan bangsa Israel terjebak ya, ke dalam cara berpikir orang Gibeon. Mereka kan bikin skenario kan. Tapi dengan mudahnya Joshua tersentuh hatinya. Ya. Kalau kita perhatikan kenapa sih Joshua bisa sampai tersentuh. Karena gini, orang-orang Gibeon ini juga bukan berbicara yang terlampau canggih. Mereka berbicara dengan pendekatan-pendekatan seperti mereka seolah-olah begitu memahami Israel. Dan ini membuat Joshua dan rekan-rekannya dan bangsa Israel, udahlah gak apa-apa kayaknya bagian dari kita juga gitu. Nah hal-hal ini yang membuat kita harus waspada. Musuh waktu mau mencoba mengalahkan kita orang percaya, mereka nggak tampil muka dengan muka berhadapan. Musuh seringkali menggunakan cara-cara dalam tanda kutip yang halus. Mereka pelajari kebiasaan-kebiasaan kita. Oke, apa yang dilakukan orang Gibeon ini sih sehingga Joshua kok bisa udahlah nggak apa-apa lah, terima aja lah gitu ya. Yang pertama, orang-orang Gibeon itu pakai nama Tuhan untuk memperdaya Joshua dan bangsa Israel. Aku mendengar Tuhanmu begitu dahsyat yang telah memimpin engkau dari Mesir. 40 tahun di padang gurun, tiang awan, tiang api. Dan Tuhanmu sudah mengalahkan raja-raja Hesibon, orang Amori. Dan kemudian mengalahkan Jericho, Ai. Wah betapa Tuhanmu dahsyat. Gimana enggak tersentuh Joshua? Ada orang datang mengagumi Tuhannya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang enggak tersentuh ya? Misalnya ketika ada orang datang ikut memuji-muji Tuhan Yesus. Aduh, padahal niatnya niat
niat jahat. Seringkali disinilah gak sedikit orang percaya belum apa-apa udah tersentuh dulu. Ya. Oke, itu yang pertama, mereka bawa pakai nama Tuhan. Yang kedua, orang-orang Gibeon mengatakan bahwa mereka diutus oleh tua-tua mereka dan mereka datang membawa misi dari tua-tua. Jadi mereka bilang begini, kami kan datang dari negeri yang jauh. Kami itu sampai di sini karena kami diutus oleh tua-tua negeri kami. Kami itu lagi membawa misi sehingga kami tiba di sini. Diceritakan begitu, Joshua dan bangsa Israel akan tersentuh. Kenapa? Sama, mereka juga dari perjalanan jauh. Diutus oleh Tuhan untuk sampai ke negeri itu. Rasanya, waduh, kita kayaknya senasib banget deh. Gitu ya. Terus apa lagi? Mereka bilang kami datang dari perjalanan yang panjang. Lihat nih rotinya juga udah kering. Mau makan juga udah keras. Ini tinggal remah-remah. Perjalanan kami panjang. Waktu orang-orang Gibeon bilang bahwa perjalanan kami panjang, aduh yang namanya Joshua dan bangsa Israel kan benar-benar ngerti. Mereka baru 40 tahun juga perjalanan dari Mesir sampai di situ. Ngerti banget deh. Lalu lapar ya, capek ya. Ya udah sama-sama aja. Artinya gini, dengan tipuan-tipuan dari pihak musuh, ini membuat Joshua merasa, aduh udah terima aja deh. Nanti aku jelasin deh sama Tuhan gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat mengerti bahwa ketika si musuh berniat untuk membohongi kita orang percaya, ya, si iblis ketika berniat membohongi kita orang percaya, mereka nggak menggunakan cara-cara yang canggih kok, atau alasan-alasan yang hebat. Kalau mereka bilang perkataannya terlalu canggih, rasanya gampang ketahuan. Maka mereka sedikit menyelami apa yang kebiasaan daripada kita orang-orang percaya. Yang mereka justru menggunakan hal-hal yang biasa, yang sudah kita pahami dan yang sudah biasa kita lakukan. Yang perlu kita waspada Bapak Ibu Saudara, mereka pakai nama Tuhan. Mereka memuji Tuhannya bangsa Israel. Mereka juga sama-sama menggunakan istilah pengutusan dan perjalanan jauh yang mudah menyentuh hati bangsa Israel. Ya. Sehingga untuk alasan-alasan yang sangat mereka pahami inilah, mereka akhirnya ambil keputusan, udah dah aku ikat perjanjian dengan kalian. Ya, kata Joshua. Jadi melalui peristiwa ini maka sebenarnya gini, kita seharusnya tahu bahwa untuk melemahkan dan menjatuhkan orang percaya, iblis cukup menggunakan kebohongan. Kebohongan pun enggak yang terlalu muluk-muluk bohongnya. Ya. Mereka pakai kata-kata yang sama dengan istilah kita. Nah ini yang nanti kita akan pahami seperti apa musuh masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, jangan pikir keadaan lagi enak, tenang, damai. Dan musuh, gak ada, biarin. Enggak, dia juga lagi muter otak. Gimana caranya masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, ingat kejatuhan pertama manusia jatuh dalam dosa. Ini kan di dalam kitab Kejadian. Ya. Kejadian pasal 3. Ada Hawa, kemudian ada si ular, ya kan? Mereka bisa membuat Hawa tergoda, kemudian diikuti oleh Adam sehingga membuat seluruh manusia di bumi berdosa. Mereka pakai cara apa sih? Apakah si ular itu pakai cara yang begitu dahsyat? Enggak, dia ngomong sehari-hari soal apa? Soal buah. Pertama kali makanya Bapak Ibu Saudara, ular itu bilang sama Hawa. Tuhan bilangkan sama kalian ya, bahwa semua pohon kamu gak boleh makan kan buahnya di taman ini kan. Hawa bilang, enggak semua. Banyak kok yang boleh kami makan, cuman satu yang gak boleh. Ini percakapan yang saya kutip di kitab Kejadian pasal yang ketiga. Enggak semua boleh kami makan. Ya, Kejadian 3 ayat 2. Tadi ayat 1, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ayat 4. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pembicaraan
percakapan ini percakapan sederhana tentang buah. Karena apa? Si ular tahu ada satu pohon yang buahnya mereka nggak boleh makan. Maka dibukalah percakapan tentang buah. Suka durian nggak sih? Enggak, bukan durian ya. Dia membuka percakapan dengan percakapan sehari-hari tentang buah. Karena dia tahu dia akan masuk ke wilayah ada satu pohon yang buahnya nggak boleh engkau makan. Nggak apa-apa, ayat 5 tadi. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, kata si ular. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di situ Hawa seakan-akan disingkapkan. Wow, pantesan gak boleh makan. Karena kalau aku makan aku akan jadi sama seperti Allah. Pantesan. Ya. Nah, diawali dengan apa? Percakapan ringan. Tentang hal yang sederhana. Tentang buah. Jatuhlah manusia dalam dosa. Dan membuat seluruh bumi manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan memperingatkan kita sebagai orang percaya untuk berhati-hati dengan segala tipu daya iblis, tipu dusta iblis. Sengat iblis memang sudah dikalahkan. Ya, kuasanya sudah dikalahkan. Tapi ada satu senjata yang masih bisa digunakan, yaitu mulutnya melalui tipu muslihat atau dusta. Dia nggak bisa nyentuh orang percaya, tapi mulutnya itu loh bikin jatuh. Nah itu lewat pesan Tuhan yang Tuhan kasih buat saya, Bapak Ibu dan Saudara, kita lagi diingatkan. Hati-hati dengan tipu daya perkataannya, kebohongannya, dustanya itu. Seperti yang sering kita dengar bahwa iblis adalah musuh yang gak kreatif kan. Dari sejak zaman Adam, Hawa tadi di Kejadian. Mereka kan pakai cara yang sama. Pakai cara nipu kan. Waktu berjalan ribuan tahun kemudian, dia masih pakai cara yang sama kok. Ya, artinya, iblis sangat gak kreatif. Tetapi yang bodoh adalah pihak manusianya. Yang selalu kena lagi. Nah, pesan ini diberikan sama kita oleh Tuhan supaya kita jangan bodoh, supaya kita jangan tertipu oleh segala kebohongannya. Ya. Nah, iblis mendustai manusia atau lebih tepatnya mendustai orang percaya dengan isu yang sederhana, isu yang sehari-hari yang sedang digumuli saat ini. Makanya hati-hati. Dia masuk lewat sesuatu yang sedang kita jalani. Misalnya ada gini, ada istilah gini Bapak Ibu Saudara, 5 dusta yang sering dilontarkan iblis. Yang pertama adalah gini, perubahan adalah sesuatu yang sulit. Jadi jangan banyak berharap untuk bisa berubah. Ini kan tipuan kan, sedangkan Tuhan mau. Kita semakin bertumbuh, semakin berubah menjadi seperti Kristus, katakan amin. Tapi tipu muslihat iblis berkata, berubah itu sulit, udahlah jangan terlalu banyak berharap. Ya. Udahlah jangan terlalu banyak berharap sama pasanganmu, sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa berubah. Siapa bilang nggak bisa berubah? Katakan amin, bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Jadi tipu muslihat iblis mengatakan bahwa perubahan adalah sesuatu yang sulit. Itu tipuan. Kita bisa berubah. Katakan sama-sama kita bisa berubah. Ya. Dusta yang kedua adalah mengambil jalan pintas adalah suatu kecerdikan. Jalan pintas yang negatif maksudnya ya. Banyak orang mengalami masalah seperti yang kamu alami terlalu berat. Ya, satu-satunya cara kamu harus ambil jalan pintas. Nggak apa-apa. Ini orang-orang dunia juga pada lakukan kok. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kan seperti kayak hiburan. Ya, tetapi ini lagi menghalalkan bahwa jalan pintas yang salah. Kata iblis, gak apa-apa, banyak kok yang lakukan itu. Bukan cuma orang dunia, tahu gak itu kan ada anak Tuhan, dia juga begitu. Gak apa-apa makanya. Lagi-lagi kita diingatkan bahwa ada kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus apa lagi dusta yang ketiga? Nikmatilah hidup, jadilah seperti orang pada umumnya. Engkau terlalu lelah menjalani hidup ini, udah gak usah terlalu serius ikut Tuhan.
Ya, banyak kok orang yang gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, toh hidupnya juga bagus kok gitu. Nah, orang kadang tergoda dengan nasihat ini kan. Ya, sama seperti waktu pesan Tuhan yang hari Minggu, awal bulan kemarin ya. Asaf kan jadi terganggu kan karena melihat ternyata orang-orang yang gak serius sama Tuhan kok hidupnya kok enak-enak. Nah ini pula yang salah satu yang tipu muslihat, yang kebohongan yang dilontarkan oleh si iblis. Nikmatilah hidup, jadilah seperti orang pada umumnya, santai aja, gak usah repot-repot cari Tuhan kok. Terus apa lagi? Yang keempat, mujizat adalah sesuatu yang hanya terjadi di masa lalu. Bahkan ada gereja-gereja yang menggunakan prinsip ini. Bahwa yang namanya kuasa Tuhan, mujizat itu hanya terjadi di zaman para rasul. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul. Setelah itu gak ada mujizat lagi. Gak ada orang-orang percaya berjalan dengan kuasa. Ya ampun, gereja loh, sinode loh. Ya. Kalau keadaannya udah kayak begini, ini udah parah. Gak mungkin bisa sembuh lah. Gak mungkin. Nah, seringkali kan kebohongan-kebohongan itu yang dipercayai. Karena apa? Lah fakta. Ya. Zaman sekarang mah udah gak ada mujizat. Itu zaman dulu. Mujizat ada. Zaman sekarang. Akhirnya susah. Nah, ini kan tipuan lagi. Ya. Masalahmu udah terlalu berat. Gak mungkin ada jalan keluar. Buktinya si A, si B. Nah ini membuat, oh iya ya. Yang kelima, hidup ini ditentukan oleh masa lalu. Padahal bukan ditentukan oleh masa lalu. Masa lalu kita boleh segala macam. Boleh kita dulu pernah mengalami ini dan itu. Boleh kita dulu gak kenal Tuhan dan begitu rusak mungkin. Tetapi hidup kita gak ditentukan pada waktu itu. Hidup kita ditentukan waktu kita sekarang di dalam Kristus. Kita berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Katakan amin. Seringkali ada orang yang begitu terpaku dengan masa lalu. Tahu nggak? Kamu bisa hidup seperti itu gara-gara orang itu kan. Yang orang itu bikin susah kamu sehingga jadilah kamu seperti sekarang. Ya, kalau aja dia nggak melakukan itu sama kamu, mungkin hidupmu nggak kayak gini. Sehingga hiduplah orang itu dalam dendam dan kemarahan. Ini yang kan yang si iblis inginkan kan. Biarkan yang udah terjadi. Masa lalu itu yang udah lewat ya udah. Tapi ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Apa kita mau pakai cara bodoh kayak dulu, apa kita mau berjalan dengan cara Tuhan. Kan ditentukan dengan keputusan hari ini. Enggak terus terpaku dengan masa lalu. Penyesalan, kemarahan, dendam. Nah ini maunya iblis. Ya. Iblis tahu Bapak Ibu Saudara, kadang untuk menjatuhkan orang percaya tidak perlu didorong-dorong untuk jatuh. Sedikit dusta. Ya, yang mereka percaya cukup untuk membuat pertahanannya goyah. Iblis tahu berhadapan muka dengan muka gak akan bisa. Maka dia pakai tipu muslihat. Gibeon tahu kalau dia pakai cara 6 raja bergabung armada tentaranya untuk gempur Joshua dan bangsa Israel. Gibeon mikir, mereka udah terbukti kok luar biasa bangsa Israel ini. Masa kemudian kita masih pakai cara, ada begitu banyak musuh-musuh yang udah jatuh di tangan mereka. Karena Tuhan mereka begitu luar biasa. Mari kita pakai strategi lain. Maka Gibeon kan pakai cara yang lain. Yang berbeda dengan 6 raja. Yang kalau diterusin kisahnya kalah itu 6 raja. Tapi waktu mereka pakai cara tipu muslihat iblis. Mereka tinggal dengan aman di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Jadi iblis seringkali menggunakan strategi yang sederhana untuk menipu orang-orang percaya. Ya. Tembok Cina yang dibangun begitu lama. Mungkin lebih dari 1 abad membangun tembok Cina dari ujung ke ujung dengan tebal dan tinggi yang luar biasa sehingga tidak satupun kekuatan musuh yang bisa merobohkan itu tembok. Jadi kalau ada musuh yang mencoba masuk ke wilayah Tiongkok, mereka semua mentok di tembok di Great Wall itu. Kalau mereka hantam itu tembok, akan makan waktu yang terlalu lama dan terlalu sulit untuk bisa merobohkannya.
Tetapi suatu waktu, saya kayak pernah ngomong ya, suatu waktu ada satu bangsa lain bisa masuk ke dalam. Bukan karena menggempur tembok itu. Karena mereka masuk melalui pintu gerbangnya. Ketika si penjaga pintu gerbangnya disuap. Musuh gak pakai cara kekuatan, adu kekuatan yang seringkali mereka sadar. Mereka gak akan mampu. Tapi mereka masuk dengan segala kedustaan, segala kebohongan. Nah, oleh sebab itu apa harus kita lakukan untuk mengatasi dusta si musuh yang kadang masuk dengan cara yang begitu halus. Berapa prinsip harus kita pahami. Yang pertama adalah gini, jangan biarkan pandangan mata jasmani kita, jangan biarkan telinga jasmani kita mengalahkan perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Saya ulang ya. Jangan biarkan pandangan mata jasmani kita atau telinga jasmani kita mengalahkan perkataan Tuhan atau janji Tuhan. Yosua 9 ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Joshua terhadap Jeriko dan Ai, ayat 4. Maka mereka bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal yang tadi udah dibaca ya. Mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek untuk dijahit dan dijahit kembali dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Gibeon ini masuk dengan cara seperti orang yang datang dari negeri jauh dan betul-betul lelah minta dikasihani. Dan ini cara ini efektif sekali. Karena lewat pandangan mata Joshua dan bangsa Israel ngelihat Gibeon ini kesian. Kesiannya dari jauh gitu ya. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Jangan biarkan apa yang kita dengar oleh telinga jasmani kita mengalahkan perkataan Tuhan atau janji Tuhan. Ini pun tipu muslihat ini pun masih efektif dilakukan musuh kepada orang percaya sampai hari ini. Kepada banyak orang. Ya Bapak Ibu Saudara. Ada pertanyaan ya, survei. Siapa di ruangan ini yang pernah ditodong pakai senjata sama penjahat? Terus diminta uangnya atau diminta perhiasannya. Terus kita kehilangan kepemilikan kita karena diambil gara-gara ditodong. Siapa di sini? Gak ada. Pertanyaan satu lagi, siapa yang di sini uangnya pernah hilang atau perhiasannya mungkin pernah hilang gara-gara dibohongin? Wah, mulai banyak yang angkat tangan. Siapa yang pernah kesian lihat orang ternyata orangnya nipu terus kemudian kita ngeluarin uang untuk bantu orang itu? Lebih banyak lagi yang angkat tangan. Artinya gini, cara yang dilakukan Gibeon, cara yang dilakukan iblis, si ular di zaman Adam Hawa, itu efektif sekali. Dan musuh masih lakukan itu sampai hari ini. Bukti bahwa ternyata gini, kita orang percaya banyak gak teganya. Banyak kesiannya. Tapi kita kurang pasang antena, benar gak nih orang? Karena apa? Ya sering kali mengalahkan adalah pandangan mata. Kesian Pak, kesian ini mah. Seperti Joshua ngelihat orang Gibeon, aduh kesian banget deh. Padahal mereka mendanani diri mereka seperti seolah-olah datang dari negeri jauh. Belum lagi mendengar penjelasannya, telinga yang mendengar. Nggak tega. Udah. Kita bikin perjanjian dengan bangsa Gibeon. Ya. Jadi, atau gini, siapa yang pernah kehilangan uang gara-gara dibujuk rayu investasi yang sangat menguntungkan, bunganya sangat tinggi sekali? Siapa yang pernah? Oh ternyata nggak sedikit loh. Mereka kan menjanjikan, wah ini mah udah pasti untung punya deh. Padahal bodong. Padahal nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya. Jadi ternyata gini, pertanyaan yang kedua ini lebih banyak dialami oleh banyak orang. Penyebabnya adalah kita nih orang percaya lebih mudah tersentuh dengan hal-hal yang sifatnya sangat menyentuh perasaan kita. Matanya mudah kasihan. Ya, tapi jangan disalahpahami. Wah, Pak, mulai saat ini kita jangan gampang kasihan. Enggak, bukan itu. Pesannya bukan itu, ya.
Karena gini, pesannya adalah gini, musuh pakai cara-cara seperti itu gitu maksudnya. Ya, yang dibutuhkan kan ketajaman sebetulnya. Kita lebih mudah tersentuh, orang percaya lebih mudah tersentuh pada hal-hal yang sifatnya nyentuh hati, mata yang mudah berbelas kasihan. Ya, ketika diperlihatkan dengan sebuah keadaan yang kurang baik gampang, ya. Telinga yang gak tega ketika mendengar sebuah kisah yang menyedihkan, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak peminta yang jumlahnya bukannya berkurang tapi semakin bertambah. Kenapa? Buat mereka cara-cara itu efektif sekali. Pemerintah khususnya Pemkot Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung maksudnya, sudah menyediakan lapangan kerja sebetulnya buat mereka. Jadi udah ada aturan juga bahwa sebaiknya jangan memberikan yang pakai acting-acting itu. Karena sesungguhnya pada mereka telah diberikan kesempatan oleh pemerintah kota lapangan kerja. Cuman mereka tetap lebih memilih untuk meminta-minta karena penghasilan mereka bisa lebih tinggi. Suatu kali, kalau pernah baca di koran, ada peminta-peminta yang ternyata setelah rumahnya diperiksa, didapati uang tunai yang udah pada lecek. Jumlahnya 600 juta. Mereka lebih kaya dari kita. Saya cuma ngasih tahu fakta bahwa ternyata gini kan, bukti bahwa orang sebetulnya lebih mudah ya dibohongin. Nah kita orang percaya ya harus bangun ketajaman itu. Kita belajar dari kisah Joshua lah. Ya Joshua tersentuh banget dengan kisah orang-orang Gibeon itu. Akibatnya kan karena Gibeon masuk ke dalam warga ya meskipun mereka hanya jadi tukang-tukang. Ya, Yosua kan begitu menyadari bahwa ternyata Gibeon ini nipu, ya udah engkau cuma jadi tukang timba aja lah gitu. Nah tapi buat Gibeon cukup, yang penting kan aku nggak mati. Yang mana Allahnya bangsa Israel udah bilang tumpas habis itu. Tapi mereka lolos. Ya. Nah hal yang sama terjadi pada Joshua dan para pemimpin bangsa Israel. Ya, hatinya tersentuh ketika melihat sejumlah orang-orang Gibeon tadi ya datang dengan segala pakaian-pakaian yang minta dikasihani itu. Namun sebetulnya nggak perlu terjadi pada bangsa Israel yang Tuhannya sudah mewanti-wanti agar waktu mereka masuk tanah perjanjian kalahkan penduduk negeri itu. Tumpas habis. Nah seringkali pandangan mata jasmani, telinga jasmani mengalahkan pesan Tuhan, mengalahkan perkataan Tuhan, mengalahkan janji Tuhan, mengalahkan perintah Tuhan. Padahal kurang apa Musa? Kenapa ada kitab ulangan? Karena di situ Musa mengulang kembali sebelum bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Udah wanti-wanti. Jangan hidup campur dengan mereka. Nah saat ini Gibeon sudah ada bagian dari warga Israel. Kenapa? Apa yang mereka lihat secara fisik sudah mengalahkan perkataan Tuhan. Nah ini kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Ya kadang-kadang gini, orang percaya nggak tegaan, tapi musuh mereka nggak ada tega-teganya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, lagi-lagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang tersentuh itu yang sudah mengalahkan apa yang Tuhan janjikan. Makanya ke Bapak Ibu Saudara beberapa contoh di Alkitab kan kejatuhan Saul. Yang pertama adalah ketika dia nggak sabar nunggu Nabi Samuel datang. Nabi Samuel udah bilang nanti aku yang bakar korban. Tapi lagi-lagi pandangan mata Saul melihat Filistin udah begitu dekat. Sehingga ia memutuskan udah aja Samuel belum datang aku yang bakar korban. Dia bertindak sebagai imam dan itu salah menurut hukum Tuhan. Imam itu lah yang lakukan korban bakaran tuh imam. Saul bukan imam. Tapi begitu mudah hukum Tuhan dilanggar gara-gara apa? Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Sebab aku mendengar rakyat Israel sudah mulai ketakutan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini tuh harus dilatih ya sama-sama ya. Ketika pesan ini datang, pesan itu datang buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah pentingnya kita harus latih ketajaman kita. Makanya dikatakan beribadah itu bukan cuma sekedar datang, hadir, absen. Bukan itu. Alkitab bilang, ibadah itu adalah berlatih.
Train yourself. Train to be godly. Latihlah dirimu untuk memiliki ketajaman, latihlah dirimu untuk belajar mempercayai janji Tuhan. Latihlah diri kita waktu kita dengar perkataan Tuhan, aku mau hidupi perkataan itu. Waktu kita dengar pesan Tuhan, ini menjadi arah dan tujuan setiap langkahku. Jadi adalah cara kita berlatih. Makanya dulu saya pernah menjelaskan bahwa latihlah dirimu, kata latihlah itu gymnase kan. Kata yang diambil untuk sebuah makna gimnastik atau gimnasium. Orang yang datang ke gimnasium adalah orang yang datang dengan sebuah tujuan. Bahwa aku akan melatih diriku untuk mahir di salah satu cabang olahraga misalnya. Kita datang ke gym misalnya untuk satu tujuan. Aku mau membesarkan ototku. Jadi punya tujuan yang jelas. Seperti orang datang ke gym udah bawa baju, sepatu, celana olahraga, bawa tas dengan satu tujuan kan. Aku mau latih tubuhku, aku mau latih ototku. Hal yang sama digunakan ketika datang beribadah. Datang dengan sebuah tekad. Aku ingin memahami apa yang Tuhan ajarkan. Aku mau hidupi itu dalam kehidupan. Tanpa datang dengan tekad itu. Maka kita menjadi orang biasa yang cuma beribadah dan gak punya ketajaman. Karena lewat pesan ini Tuhan lagi bilang. Iblis pakai cara yang sederhana kok. Dan banyak orang percaya yang kena dengan segala kebohongan-kebohongan itu. Oke, lanjutnya yang kedua. Karena yang kedua adalah sesuatu yang kita harus belajar juga. Yang kedua adalah jangan hidup menggunakan definisi yang sama dengan yang digunakan musuh. Ya, yang pertama kan jangan biarkan pandangan mata jasmani kita, telinga jasmani kita mengalahkan perkataan Tuhan atau janji Tuhan. Yang kedua, jangan hidup menggunakan definisi yang sama dengan yang digunakan musuh. Definisi musuh tuh beda dengan definisi kebenaran firman Tuhan. Yang digunakan firman Tuhan. Jadi artinya gini, jangan kita mendowngrade makna kebenaran firman Tuhan diturunkan sama menjadi makna yang diartikan oleh musuh. Oke, Yosua 9 ayat 4. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Ini orang Gibeon ditulis di Alkitab, mereka bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan seterusnya. Apa yang dilakukan Gibeon? Mereka mendandani diri seolah-olah datang dari negeri jauh. Nah, Alkitab mencatat segala aksesoris muka yang kelihatan capek, ya, kirbat anggur yang udah buruk, yang dijahit kembali seolah-olah, waduh ini udah perjalanan jauh punya deh. Alkitab mengatakan mereka bertindak dengan memakai akal. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata itu dengan memakai akal. Nggak salah sih, cuman kurang tajam aja. Maka itulah sebabnya kita juga perlu berdoa untuk penerjemahan Alkitab supaya penerjemahan itu tepat, akurat. Ini kan seolah-olah kan mereka cerdik kan, orang Gibeon. Tapi di dalam bahasa, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang terjemahan New King James, di situ mereka menggunakan kata they work craftily. Mereka bertindak dengan licin. Ada terjemahan bahasa Inggris mereka menggunakan kata cunning, artinya dengan licik. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, mereka pakai kata ormah yang artinya tipu daya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibeon? Mereka lagi melakukan penipuan. Mereka lagi melakukan kebohongan. Mereka melakukan tipu daya. Mereka bukan lagi pintar. Nah oleh sebab itu, perbedaan makna ini jangan kita turunkan. Gak apa-apa kali sekali-sekali licik kan orang Gibeon juga dikatakan pakai akal. Enggak, yang dilakukan Gibeon adalah mereka lagi melakukan kejahatan. Mereka lagi melakukan kecurangan. Mereka lagi melakukan penipuan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara lewat kisah ini kadang-kadang jangan kita yang mengikuti cara-cara Gibeon dengan alasan ini kan mereka bertindak dengan memakai akal. Kita pun diberikan akal budi kan Pak. Bukan itu. Dalam hal Gibeon mereka lagi melakukan kejahatan. Ya. Nah pemahaman ini yang perlu diperbaiki oleh orang percaya agar kembali menggunakan istilah dengan pengertian yang kuat dan benar.
Ya. Sehingga kita dengan mudah membedakan mana yang standar musuh, mana yang standar kerajaan sorga. Ya. Bagi bangsa Israel, ini beberapa perbandingan. Masuknya Gibeon ke dalam kehidupan mereka, bikin perjanjian. Mereka menamakan diri mereka, aduh Tuhan maaf, hilaf, habis kami kesian. Itu kan kata mereka beralasan ketika ketahuan bahwa mereka telah dikerjain oleh Gibeon. Tapi di mata Tuhan, mereka bukan hilaf. Mereka lagi gak taat. Mereka lagi melakukan pelanggaran besar. Mereka bikin perjanjian dengan penduduk asli. Di mata Tuhan, itu kejahatan. Bukan hilaf. Itulah makanya kan banyak orang-orang yang udah bikin kejahatan, terus kemudian, aduh saya hilaf. Enggak. Sadar telah melakukan kejahatan, tapi pakai alasan itu. Apalagi tipu muslihat yang sering kali digunakan oleh orang percaya. Orang percaya menganggap, bagi orang dunia nih, orang dunia menganggap nilai harga mereka ditentukan dengan apa yang mereka miliki. Mereka punya banyak, maka mereka merasa nilai mereka mahal. Mereka baru bernilai kalau mereka punya banyak. Tapi buat kita orang percaya, nilai kita ditentukan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa yang memiliki kita. Yang setuju katakan amin. Tapi gak sedikit orang percaya yang masih pakai prinsip, kenapa saya gak dihormati oleh keluarga saya karena saya kurang kaya Pak. Saya bilang bukan itu, karena engkau gak melakukan fungsimu. Itu yang membuat engkau jadi rendah. Bukan apa yang engkau belum miliki. Bangun kehidupanmu, lakukan tugasmu, berfungsilah di apapun yang Tuhan percayakan. Maka wibawamu ada di situ. Setuju katakan amin. Bukan dari apa yang kita miliki, tapi siapa yang memiliki kita. Bagi Saul tadi, mengambil posisi imam adalah tindakan darurat penyelamatan, namun di mata Tuhan itu adalah pemberontakan. Bagi orang dunia, orang percaya yang penuh Roh Kudus adalah kebodohan. Lihat tuh ngomong apa lucu yang gak ada artinya. Bagi Tuhan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Karena betapa kuasa Tuhan bekerja. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perkara-perkara luar biasa terjadi ketika orang-orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kalau percaya dengan perkataan bahwa dengan firman Tuhan bahwa Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita, kenapa enggak dikejar kepenuhan Roh Kudus? Oke, saya enggak berlama-lama, waktunya juga udah lewat ya. Bapak Ibu Saudara, lewat pesan ini Tuhan lagi ajar kita. Mari. Berhadapan, adu kekuatan, musuh gak mau. Karena dia pasti kalah. Tapi dia pakai tipu muslihatnya, perkataan-perkataan yang lemah untuk menipu orang-orang percaya. Yang dibutuhkan adalah pasang antena kita tajam-tajam. Terhubunglah dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.